pegiat alam bebas atau yang sering dikenal dengan pendaki gunung. Kenalin, gua Aji. Gua di sini pengen memperkenalkan, bukan memperkenalkan sih, meluruskan dilema banyak orang yang katanya ketika harus trekking kita wajib pakai celana waterproof. Ya kalau gue pribadi sih nggak saranin ya untuk ketika kondisi kita trekking ya, ketika kita mendaki gitu, lagi kita mendaki, gue sih nggak saranin buat pakai celana waterproof. Kalau untuk pakai celana waterproof nanti kita akan bahas gitu. Nah, yang baik yang mana sih ketika kondisi kita lagi trekking gitu? Kalau gue pribadi, gue saranin lu pakai celana yang berbahan stretch ataupun ada juga yang sudah straight dan water repellent gitu. Nah, kenapa gue saranin di situ? Buat kalian ketika kondisi kita trekking, pergerakan kalian lebih luas, jadi nggak kaku dibandingkan kalian memakai celana lepis ataupun berbahan waterproof gitu. Karena kalau untuk lepis ataupun bahan waterproof itu akan lebih kaku gitu, dan dia akan bikin kita cepat ngap ataupun cepat lelah gitu. Kenapa? Karena satu hal berat, kedua dia akan benar-benar nguras energi. Karena kalau apalagi yang celana waterproof ya, celana waterproof itu akan suhu badan kita akan berputar di dalam aja, karena setiap jahitannya itu sudah ditutup silen gitu. Jadi udara itu udara suhu badan yang keluar nguap itu nggak akan bisa keluar gitu. Nah, gua selalu saranin buat kalian ketika kondisi trekking pakai bahan-bahan yang straight atau water repellent. Nah, di sini gue juga pengen, banyak juga sih yang tanya sama gua bedanya water repellent sama bahan waterproof ya. Nah, water repellent dia hanya cuman kalis, ketika kita kena air atau kena gerimis dia hanya kalis, tetap bahan tersebut akan tembus, tapi bahan tersebut akan lebih cepat kering. Nah, beda hal dengan bahan waterproof. Kalau bahan waterproof itu dia anti air gitu, jadi mau hujan pun dia nggak bakal tembus gitu. Nah, perbedaannya itu masalah water repellent dan waterproof. Nah, kalau water repellent juga pun dia tetap masih punya pori-pori gitu, dibandingkan sama bahan waterproof dia nggak akan ada pori-pori. Jadi si bahan water repellent suhu badan kita tetap bisa akan keluar gitu. Makanya gue sih lebih saranin buat teman-teman ketika kondisinya trekking pakai bahan-bahan yang straight ataupun bahan water repellent. Nah, kalau buat di kondisi sikon kalian nanti buat istirahat atau kalian udah nyampe di base camp nih, itu kalian harus punya pakaian yang berbeda ketika kondisi kalian tadi trekking gitu. Nah, yang buat ketika kalian harus ketemu hujan pun juga berbeda, jadi sesuaiin fungsinya apa nih yang kalian harus bawa. Jadi ketika kalian trekking itu beda, ketika kalian buat istirahat atau ngecamp itu beda, dan ketika kalian bertemu dengan hujan pun beda. Jadi jangan pernah campur adukin. Buat apa? Buat keselamatan kalian juga gitu. Karena di alam kita nggak pernah tahu kondisi alam gitu. Jadi alam bukan tempat buat main-main. Dan di sini gue hanya sharing. Kalau misalkan ada yang salah, kalian bisa diluruskan di komentar, kasih komentar buat meluruskan gitu.
Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah. Gue cuma di sini mau jawab dan ngasih saran sih. Kalau memang nggak percaya, kalian bisa cobain sendiri. Bedanya pakai bahan yang stretch dibandingkan bahan-bahan lepis ataupun bahan-bahan yang waterproof. Oke, sekian dari gua Haji. Terima kasih. Sekali lagi kalau memang ada salah, lo bisa kasih masukan atau luruskan kata-kata yang benar, kasih di komentar. Terima kasih.